Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Matias Putra. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu kalau teman-teman mau jadi trader profesional. Cuan, mau apa lagi? Mau profit konsisten? Subscribe, tanya di komen, atau di share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan secara gratis teman-teman. Oke? Baik. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberikan analisa setiap minggu berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan atau sudah share di video-video saya di channel. Jadi silakan nanti bisa klik di link atas atau di akhir daripada video ini, teman-teman silakan klik belajar di situ. Dan setelah itu berdasarkan ilmu yang saya ajarkan itu, supaya tidak hanya teman-teman hanya mengerti saja teori, namun kita akan praktekkan berdasarkan analisis. Khusus saya mau memberikan analisis untuk gold atau emas secara mingguan. Jadi video ini akan selalu saya kasihkan, teman-teman bisa lihat setiap hari minggu untuk menganalisa harga gold minggu besok, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat ke depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi setiap minggu teman-teman boleh saksikan. Saya akan memberikan analisa berdasarkan teknikal yang sudah saya ajarkan lewat channel lewat video-video dalam channel saya maksudnya ini. Oke. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini dan nonton video ini sampai habis, karena setelah ini kita akan memberikan analisa untuk gold berdasarkan ilmu yang seperti tadi yang sudah saya ajarkan. Oke teman-teman, kita praktekkan langsung sekarang ya. Kita akan analisa gold dan teman-teman nanti bisa melakukan trading berdasarkan analisa ini kalau teman-teman misalnya merasa masuk akal apa yang saya sampaikan. Oke. Dan teman-teman pada prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman jangan langsung percaya apa yang saya lakukan nanti analisa ini, karena kita menurut teman-teman harus pertimbangkan masuk akal nggak, ya, bener nggak. Nah itu sebabnya perlu diketahui bahwa tidak ada yang analisa 100% sempurna, tidak ada. Tetapi nanti kita akan lihat kalau kita gagal, kita antisipasinya bagaimana begitu. Oke, mari sekarang kita akan saksikan ke video analisa saya secara langsung. Oke, mari kita kembali ke laptop. Halo guys, teman-teman dan sahabat trader. Bagaimana akhir pekan ini? Bagaimana hasil tradingnya? Itu yang penting. Oke teman-teman. Jadi kita akan kembali untuk membuat analisa buat minggu depan atau minggu pertama dari Desember ya. Tanpa terasa sudah akhir tahun, sudah di ujung tahun ya. Jadi teman-teman, kita harus bisa melihat portofolio trading kita bagaimana. Oke, sepanjang setahun ini sebenarnya tutup berapa pertumbuhan akunnya, profit apa loss. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita akan menganalisa trading plan untuk gold atau emas satu minggu ke depan seperti apa, dan kita mulai perjalanan pergerakan harga emas minggu kemarin seperti apa ya. Oke, jadi teman-teman, saya selalu menganjurkan bagi teman-teman yang pemula jangan langsung masuk uang sungguhan real, tetapi pakailah akun demo. Di mana akun demonya dapatnya? Teman-teman bisa buka akun demo, nanti di bawah video ini kan ada deskripsi. Teman-teman cari link di situ, sudah saya taruh. Itu adalah sebuah link dari broker yang bisa
dibuat untuk buka akun demo latihan ya. Uang itu dikasih oleh broker secara uang demo. Kemudian buat teman-teman yang kepingin buka akun secara real, yang sudah merasa pengalaman, itu juga bisa pakai link buka akun, karena ini adalah broker yang sangat aman, sangat ramah, bisa dilayani pakai bahasa Indonesia. Kemudian tarik dana itu cepat, itu penting ya. 1 jam udah sampai ke rekening, paling lama itu ya. Kadang-kadang saya tarik nggak sampai 1 jam, paling 10-15 menit kadang udah sampai ya. Kemudian bisa pakai fixed rate ya. Jadi bagi teman-teman yang mau buka akun baik demo maupun real, silakan di situ ya. Itu namanya MRG ya. Kemudian satu lagi teman-teman, bagi teman-teman mau belajar secara advance, jadi setiap bulan saya ada buka kelas baik online maupun offline. Teman-teman bisa hubungi saya lewat deskripsi itu, ada WA dan juga ada website saya di situ. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Teman-teman hati-hati, jangan banyak keluar rumah, oleh karena sekarang musibah COVID belum berlalu ya, masih merajalela. Malah terkesan makin hari makin banyak ini ya. Sambil kita berharap vaksin dari pemerintah cepat keluar, jadi kita bisa lebih tenang. Jadi selama di rumah belajarlah trading supaya kita bisa menghasilkan uang dari rumah. Oke teman-teman, kita akan kembali sekarang. Kita akan melihat emas, pergerakan harga emas minggu lalu. Jadi saya akan pakai metode price action ya hari ini ya. Apa sih maksudnya price action teman-teman? Price action itu adalah kita membuat analisa tanpa menggunakan indikator yang disiapkan oleh MetaTrader yang secara otomatis maksudnya ya. Jadi kita murni dari chart. Apakah sama sekali tidak memakai? Ada indikator yang kita pakai, itu indikator yang kita gambar sendiri. Jadi kenapa kita gambar sendiri? Karena yang kita gambar sendiri tidak berubah-ubah teman-teman. Oke, ya teman-teman mau tahu maksudnya apa sih? Nanti teman-teman bisa cek video saya tentang belajar price action ya. Jadi saya di situ ada kupas tuntas tentang apa bedanya price action dengan kita trading pakai indikator. Oke, nah ini indikator ini, kalau indikator kita pakai kayak moving average apa kan, harga bergerak dia ikut bergerak teman-teman. Yang kedua dia dianggap lagging ya, telat begitu, sehingga orang kadang lebih cenderung mau memakai price action gitu loh ya. Memimpin, mendahului. Artinya dia lebih cepat mengetahui, begitulah ya. Oke. Jadi kita akan menganalisa memakai price action ya untuk 1 minggu ke depan, goal atau pergerakan emas untuk bulan Desember, 1 minggu. Bulan pertama masuk Desember, jadi kita sudah di penghujung tahun. Oke, teman-teman kita lihat bagaimana pergerakan emas minggu lalu. Kalau kita lihat emas minggu lalu, kan ini ya, berarti teman-teman terjadi penurunan yang drastis. Pertanyaannya kenapa? Seperti saya selalu katakan bahwa emas ini sangat rentan dengan yang namanya berita. Oke, apa sih berita yang membuat emas turun? Nah, teman-teman kita tahu bahwa 1 minggu lalu itu kita mendengar berita-berita yang baik, yang gembira tentunya, yaitu menyangkut vaksin. Katanya sudah ada yang mengklaim 94%, ada yang mengklaim 95% efektif ya. Bahkan di Amerika sudah diumumkan kayaknya minggu besok sudah mulai ada praktek vaksinasi. Nah, sehingga itu menyebabkan emas langsung turun. Kenapa itu bisa menyebabkan langsung turun? Nah, teman-teman kalau begini harus ikut kelas advance ya. Saya ya, supaya kita bisa kupas tuntas tentang safe haven tentunya. Oke, tentang karakteristik gerakan emas itu sendiri. Oke. Sekarang itu menyebabkan ya. Nah, kita lihat ya. Kalau tidak ada berita apa-apa, kita akan lihat perkembangan emas 1 minggu ke depan ini seperti apa. Oke. Teman-teman, saya selalu ditanya, tahun depan bagaimana emas begitu ya. Jadi teman-teman, kita perlu mengerti bahwa harga di dalam
forex termasuk emas kita ya untuk emas perkiraan. Kalau tidak ada faktor-faktor yang itu tentu bisa-bisa saja. Contoh misalnya, kalau kita melihat akhir tahun biasanya mulai Januari ya, kalau Desember gitu kadang-kadang memang market agak sepi, bisa menyebabkan emas akan bertahan terus menurun, artinya gerakan pun sudah tidak besar-besaran ya kan, untuk turun lagi misalnya ya. Ini turun karena berita kemarin. Oke. Namun kalau kita melihat kebiasaan ya teman-teman ya, berdasarkan kebiasaan kalau tidak ada berita apa-apa menjelang akhir tahun Desember ke atas sampai Februari itu biasanya emas ada kecenderungan naik. Oleh karena apa? Karena akhir tahun dan Imlek ya. Imlek itu kan di Cina banyak borong emas. Nah, kita buktikan tahun lalu seperti itu nggak ya? Kita lihat Januari. Emas. Ini Maret. Ini Februari. Nah, ini kan Desember kan, 25 Desember. Ini betul-betul dasar kan? November. Nah, ini masuk Desember teman-teman tuh. Naik kan? Tuh. Naik gila loh ini. Ya, sampai di sini. Ya kan? Oke, ya, sampai Februari lah kan, Januari. Nah, Februari daerah sini loh. Naiknya berapa itu? Wah. Naik 15.000 pips loh teman-teman. Jadi teman-teman satu lot itu dapatnya 150 ribuan US. Dapat berapa? 2 eman loh, hanya dalam 1-2 bulan loh. Nah, ya, ini terbukti ya. Oke, jadi apakah ini akan terjadi itu? Biasanya ya teman-teman, saya bicara biasanya, tapi tentu kita tidak bisa pastiin oleh karena banyak faktor yang mempengaruhi emas. Bisa mendadak muncul berita apa gitu ya. Oke. Baik, tetapi kita selalu ada strategi antisipasi kalau kita salah memprediksi apa yang harus kita lakukan. Itu yang penting kan, sebab tidak ada ilmu yang namanya 100% sempurna, itu omong kosong ya. Ada orang klaim begitu, itu sudah pasti nggak mikir, atau atau kalau mau kasarnya itu terlalu percaya diri kalau nggak dibilang bohong gitu ya. Oke, kita lihat 1 minggu ke depan pergerakan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat support resistennya, sebetulnya emas ini ya, kalau kita taruh support resistance line, dia sudah di wilayah sudah sangat disupport ya. Nah, kita nggak tahu apakah hari Senin besok dia jebol ini ya. Ini sudah kena support. Oke. Ini support pertama, kemudian kita lihat ada support kedua ya di sini ya. Namun sebenarnya kemarin itu support pertama sudah, biasanya kan dia begini teman-teman ya. Support pertama dijebol, dia akan cari support kedua. Ini lebih tepat lah daerah support di sini ya. Artinya kalau kita melihat ini support ketiga ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita lihat oke. Nah, baik. Teman-teman, kalau kita melihat begini, maka apa yang mesti kita lakukan? Ini secara ini. Kalau kita melihat tren, dia sebenarnya secara tren dia apa? Downtrend kan teman-teman ya. Ini downtrend dia. Ini downtrend. Secara tren dia downtrend. Oke, teman-teman bisa lihat, nonton video saya saja ya. Dia downtrend dan dia membreak ke sini. Oke. Nah, namun kita lihat ya, dia sudah kena yang sangat dasar. Jadi berdasarkan begini, maka sebetulnya dia kena ini, kita akan membuat trading plan. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman melihat ketika hari Senin ini dia sentuh ini, dia naik, nah teman-teman bisa melakukan pembelian ya. Pembelian. Oke. Kita ke H4 ya.
Oke, H4 seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Oke, teman-teman lihat. Ini H4 melakukan. Nah, oke ya. Kita bicara skenario ya. Skenario trading minggu depan. Oke. Jadi skenario pertama adalah teman-teman bisa melakukan menjaga buy di sini. Oke. Ya, buy di angka berapa nih? 1753.890. Ini boleh buy ya di sini ya. Kemudian kita akan stop loss-nya ini stop lossnya saya kasih ya warna merah biar ada bedain ya. Oke, nah stop lossnya bisa 1739.400. Ingat ya, ini angkanya teman-teman ya. Oke, bagaimana kalau dia jebol? Kalau dia jebol stop loss di sini teman-teman. Oke, nggak apa-apa kan, resiko kita batasin. Teman-teman boleh jaga buy di support kedua, dimana angkanya 1667. Rasanya sih agak sulit dia sampai di sini ya, oleh karena dia sudah emas sudah sangat cukup rendah, cukup murah sebetulnya. Di 1667.300 ya. Ini teman-teman ya, support kedua buy kembali ya. Nah, tentu kita batasin kalau dia melawan kita karena ada berita tertentu ya, kita bikin stop loss di 1652.500. Oke, ya targetnya, ini targetnya di mana? Target pertama teman-teman boleh lakukan di sini. Target pertama di 1778.700 boleh ya, atau 600 boleh. Nah, target kedua adalah sebelum ini ya teman-teman, sebelum resisten ini ya. Nah, teman-teman bisa bikin target pertama, target kedua ya sebelum inilah ya. Daerah-daerah sini teman-teman. Target kedua di 1825 lah. Oke, something lah ya. Oke, nah demikian juga di sini yang di bawah itu, kalau dia ini ya target pertama teman-teman di sini, target kedua ya wilayah yang kita stop loss ini. Ya, target pertama di 1692.500 boleh, target kedua di 1739.400. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Nah, sekarang ini skenario pertama untuk buy. Sekarang kita bicara skenario kedua. Ya, skenario kedua. Bagaimana kalau harga ini tahu-tahu belum sampai di sini dia terlanjur naik? Oke. Kan begitu ya. Kalau terlanjur naik, teman-teman mau nangkap peluang sekilas, teman-teman bisa melakukan sell di resisten ini. Oke, di wilayah berapa teman-teman? Di wilayah 1847.77. Kosong lah boleh ya, kurang lebih di situ. Teman-teman boleh sell di sini ya. Boleh melakukan sell di sini. Kalau dia tahu-tahu misalnya dia Senin dia udah langsung naik, nggak sempat sampai di sini ya, teman-teman boleh ya untuk dapatkan peluang sedikit, tapi sellnya itu tidak boleh lama-lama karena berbahaya ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa ke akhir tahun cenderung emas akan koreksi naik, kecenderungan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus batasi risiko sehingga sell di angka itu teman-teman stop loss ya 1861.800 misalnya ya, TP teman-teman. TP pertama di sini, TP kedua sebelum ini, sebelum ini ya, sebelum support. Jadi 1763.300. Oke, nah kita lihat skenario apalagi yang bisa kita pakai. Ya, kalau kita lihat ya, jelas itu skenario yang terbaik teman-teman ya dari dua itu ya, untuk 1 minggu ke depan.
Oke. Saya pikir itu adalah skenario terbaik yang bisa kita lakukan untuk trading plan 1 minggu ke depan teman-teman. Semoga bisa membantu. Salam sukses untuk kita semua.